anggota dari kelompok 6 yaitu anggota kelompok kami yang pertama ada Ameliana Prisiska Amandani, yang kedua Delby Eka Sandy, yang ketiga Dinda Sita Devi, yang keempat Ella Nurmetia Ningsih, yang kelima Listianing, dan yang keenam Putri Agustin. informasi kesehatan yang akan kelompok kami bagikan atau sampaikan ke kita semua yaitu mengenai penanggulangan TBC pada masa pandemi COVID-19. Informasi yang kelompok kami peroleh bersumber dari CNN Indonesia bahwa komitmen Presiden belajar dari Corona, Bapak Jokowi mengingatkan bahwa kasus TBC di Republik Indonesia terbesar ketiga. Berikut ini merupakan gambaran dari berita yang kami peroleh. Kelompok kami juga mendapatkan informasi berita yaitu tentang 3 arahan Presiden mengenai percepatan pengurangan tuberkulosis. Berikut ini adalah gambaran beritanya. Pelacakan secara agresif, layanan diagnostik maupun pengobatan TBC harus terus tetap berlangsung. Upaya lintas sektor. Berikut ini akan saya tampilkan angka situasi TB di Indonesia dan kasus COVID-19 sesuai atau berdasarkan dengan penyakit. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang protokol layanan TBC saat pandemi COVID-19. Yang pertama, rujukan spesimen untuk diagnosa TBC menggunakan TCM, yaitu mengirimkan spesimen dahak. Yang kedua, layanan TBC di Fasyankes tetap berjalan menyesuaikan interval pemberian OAT pada pasien. Yang ketiga, mekanisme pemantauan minum obat kepada pasien dapat menggunakan metode jarak jauh seperti video call. Yang keempat, memastikan stok obat anti tuberkulosis dan non obat termasuk alat perlindungan diri. Yang kelima, meningkatkan surveillance serta lebih ketat terhadap pemantauan pasien yang sedang berobat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan program TBC. Yang pertama, belum semua Fasyankes melaporkan kasus TBC. Yang kedua, akses terhadap pelayanan TBC yang berkualitas, termasuk pelayanan TBC resistan, obat belum merata. Yang ketiga, komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan TBC belum optimal. Yang keempat, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatan apabila ada gejala TBC. Yang kelima, peran aktif multisektoral dalam penanggulangan TBC belum optimal. Baik, saya Listianing. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi penanggulangan TBC. Yang pertama ada penguatan kepentingan program berbasis kabupaten maupun kota. Yang kedua ada peningkatan akses layanan tuberkulosis yang bermutu dan berpihak pada pasien. Yang ketiga ada pengendalian infeksi dan optimalisasi pemberian pencegahan tuberkulosis. Dan yang keempat ada pemanfaatan hasil riset dan teknologi screening, diagnosis, dan tata laksana tuberkulosis. Yang kelima ada peningkatan peran serta komunitas, mitra, dan multisektor lainnya dalam eliminasi tuberkulosis. Dan yang terakhir ada penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan. Protokol tindakan pencegahan oleh pasien TBC selama pandemi COVID-19. Yang pertama, pasien TBC harus melakukan tindakan pencegahan seperti yang disarankan oleh petugas kesehatan agar terlindungi dari COVID-19 serta tetap melanjutkan pengobatan TBC seperti yang telah dianjurkan. Yang kedua,
Setiap pasien TBC mendapatkan masker bedah yang harus dikenakan saat pasien kontrol dan melakukan aktivitas di rumah. Yang ketiga, pasien TBC diharuskan untuk membatasi aktivitas keluar rumah dan melakukan upaya isolasi mandiri sesuai protokol yang dianjurkan petugas. Yang keempat, upaya jaga jarak dan menghindari kerumunan untuk mengurangi penularan COVID-19. Terima kasih. Apa sih protokol pengobatan tuberkulosis? Pengobatan terdiri dari antibiotik. Dalam pengobatan tidak selalu diperlukan untuk orang-orang tanpa gejala, dan pasien dengan gejala aktif akan membutuhkan perjalanan pengobatan panjang yang melibatkan beberapa antibiotik. Dan berikut protokol perawatan dan pengobatan layanan tuberkulosis selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah tenaga kesehatan memiliki kapasitas dalam menentukan kasus dan melakukan pelacakan kontak. Dan yang kedua adalah layanan TB rawat jalan yang berpusat pada pasien dan perawatan berbasis masyarakat harus diutamakan selama masa tanggap darurat akibat pandemi COVID-19. Dan yang ketiga adalah pemberian pengobatan anti-TB atau OAT TB sesuai standar dan pemantauan pengobatan dipastikan terselenggara untuk semua pasien tuberkulosis. Dan salah satunya adalah juga dengan vaksinasi BCG yang diberikan kepada anak umur 0-3 bulan. Selain itu, kita harus menciptakan lingkungan dan gaya hidup sehat. Dan yang keempat, yang terakhir adalah tetap menggunakan masker dan mencuci tangan dengan air yang mengalir bersih. Salam sehat! Baik, yang selanjutnya informasi untuk pasien TBC rawat jalan di masa pandemi COVID-19. Yaitu yang pertama, pasien TBC harus tetap menjalani pengobatan TBC secara rutin dengan melakukan tindakan pencegahan untuk COVID-19. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak atau membatasi aktivitas di luar rumah, menjaga daya tahan tubuh dengan PHBS dan makanan bergizi protein. Nomor 2, pengobatan TBC selama pandemi bisa dibawa pulang dengan pengawasan menelan obat atau PMO dari petugas kesehatan dan keluarga. Nomor 3, pasien TBC mendapatkan obat injeksi tetap melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan atau Vaskes atau petugas kesehatan yang ditunjuk. Nomor 4, keluhan dan efek samping obat harus disampaikan ke petugas kesehatan untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin. Nomor 5, setiap pasien harus mempunyai nomor telepon petugas kesehatan dan memberikan nomor telepon pasien serta keluarga ke petugas kesehatan untuk pemantauan pengobatan dan konsultasi jika terjadi efek samping obat atau kondisi lain yang memerlukan kondisi bantuan medis. Nomor 6, manajer kasus atau pasien supporter tetap memberikan pendampingan pada pasien TB resisten obat atau TB-RO dengan kontak telepon atau media komunikasi yang telah disepakati. Baik, itu tadi merupakan informasi untuk pasien TBC rawat jalan di masa pandemi COVID-19, yaitu ada 6 langkah. Semoga dapat bermanfaat. Itu tadi merupakan informasi kesehatan yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai penanggulangan tuberkulosis pada saat pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.